Ternyata serangan dari Iran yang sempat membuat Israel kelimpungan dalam perang 12 hari kemarin, itu baru permulaan. Yang sebenarnya lebih mematikan malah belum dimulai. Berdasarkan bocoran laporan, Netanyahu dan Trump kabarnya sudah sepakat secara diam-diam. Israel akan melancarkan serangan lagi, dengan target utama menggulingkan rezim Iran dan menghancurkan program nuklir mereka. Tapi kenyataannya, mereka gagal total. Yang lebih ironis lagi, Israel baru menyadari bahwa mereka bahkan gagal menemukan Khamenei, meskipun sudah 2 kali mencoba membunuhnya. Sementara itu, Iran baru menggunakan sedikit sekali kekuatannya, dan sekarang mereka malah menyiapkan jebakan dari 3 arah sekaligus. Tonton terus video ini, karena aku akan membahas tentang rudal bawah tanah, proksi militan, dan juga senjata rahasia yang membuat Amerika gemetar. Inilah kesiapan militer Iran dalam menghadapi serangan baru dari Israel. Semua ini dimulai dengan pernyataan mengejutkan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengungkapkan bahwa dalam perang 12 hari melawan Israel, Iran baru menggunakan sekitar 30% dari total kekuatan tempurnya. Artinya, serangan ratusan rudal dan drone yang sukses menghantam infrastruktur militer Israel itu baru permulaan. Ya, yang lebih mengejutkan lagi, Iran justru menolak bantuan dari sekutu-sekutu mereka seperti Hizbullah dan milisi Irak. Mereka memilih bergerak sendiri dengan strategi serangan yang lebih presisi. Bahkan, Iran sudah tahu perang ini akan terjadi sejak 4 bulan sebelum konflik dimulai. Selama waktu itu, mereka menggandakan kekuatan militer dan siber mereka hingga 5 kali lipat. Sistem pertahanan mereka disiagakan, rudal-rudal dipindahkan ke lokasi aman, dan bahan nuklir strategis juga telah dievakuasi dari fasilitas seperti Natanz. Ketika ditanya soal kerusakan akibat serangan Israel, para pejabat Iran hanya menjawab dengan dingin, "Kami tidak takut." Fokus utama mereka kini adalah menghukum Israel, dan itu berarti perang ini belum berakhir. Iran bukan sekadar negara dengan persenjataan yang kuat, mereka adalah negara muda yang menyimpan bara dalam dadanya. Dengan lebih dari 25% dari total populasinya berada pada usia tempur, serta cadangan minyak dan gas bumi terbesar ketiga di dunia, Teheran memiliki 2 bahan bakar utama untuk menjalani perang panjang: energi dan semangat. Mereka bisa terus bertempur di medan laga sambil tetap membiayai negaranya. Cadangan strategis ini menjadi pilar bagi kemampuan militer Iran dalam jangka panjang. Dalam laporan yang bocor, penasihat senior IRGC mengungkapkan bahwa Iran mampu menyerang Israel dan Alpi-Wallace setiap hari selama 2 tahun penuh tanpa kehabisan amunisi. Tidak heran jika Netanyahu dan Washington sangat berhati-hati dalam menyusun langkah selanjutnya. Dalam perang 12 hari yang lalu, 36 serangan rudal Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan TIAAD. Menghantam bukan hanya situs militer, tetapi juga infrastruktur vital Israel, seperti kilang minyak, pembangkit listrik, rumah sakit, hingga pusat riset Weizmann Institute. Salah satu serangan bahkan menyebabkan kebakaran besar di kota Haifa. 5 pangkalan militer Israel, termasuk pusat logistik dan intelijen, juga dihantam tanpa sepengetahuan publik. Israel tak bisa berbuat banyak, mereka bahkan tak tahu kapan rudal itu masuk. Ini bukanlah perang konvensional, melainkan pembalasan presisi yang menakutkan. Lebih jauh, Iran juga mengincar target eksternal. Pangkalan militer ICTS di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab kini berada dalam pengawasan mereka. Bahkan dalam skenario ekstrem, Iran disebut-sebut akan memanfaatkan kedekatannya dengan Venezuela untuk membuka jalur rudal jarak jauh langsung menuju wilayah Amerika. Mungkin terdengar berlebihan, tapi di dunia pasca Gaza, segalanya bisa terjadi. Pakistan, yang selama ini terlihat ambigu, baru-baru ini memberikan sinyal keras. Jika Israel menyerang Iran dengan senjata nuklir, Islamabad akan membalas dengan nuklir juga. Meskipun pejabat sipil Pakistan membantahnya,
Pernyataan pejabat tinggi IRGC menunjukkan adanya komunikasi tingkat tinggi antar militer. Pakistan bukan hanya penonton dalam hal ini. Lalu ada Cina dan Rusia. Rusia secara diam-diam terus mengirim pesawat kargo ke Teheran membawa perlengkapan militer yang tidak diumumkan ke publik. Sementara itu, Cina melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan menyatakan siap membagikan teknologi J-20C dan sistem pertahanan HKG-9 kepada negara-negara sahabat. Siapa yang dimaksud? Iran adalah kandidat terkuat. Korea Utara juga ikut buka suara. Jika Israel melanggar gencatan senjata, Pyongyang akan mendukung Teheran.